Bab 24. Isu korupsi yang direkayasa. Dina berdiri di depan cermin besar di ruang kerjanya. Pikirannya dipenuhi kebingungan, kemarahan, dan ketegangan. Dia tahu serangan besar sedang datang, dan kali ini, serangan itu tidak akan bisa dihadapi hanya dengan kata-kata atau penjelasan. Isu baru yang muncul. Tuduhan bahwa Dina menerima suap dalam sebuah proyek besar yang sedang dijalankan telah menyebar luas. Itu adalah tuduhan yang serius, dan sekali lagi, lawan-lawan politiknya menggunakan cara kotor untuk menjatuhkannya. Telepon di meja kerjanya berdering, memecah keheningan yang menggelayuti ruangannya. Dina mengangkatnya dengan tangan gemetar. Itu Andre, sahabatnya dan juga kolega dari dunia jurnalistik yang kini bekerja di sebuah media besar. "Dina, kamu dengar berita terbaru?" Tanya Andre dengan suara yang terdengar cemas. "Aku tahu," jawab Dina singkat. Suaranya terdengar berat. "Isu suap itu." Mereka tidak berhenti. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain membuktikan kalau itu tidak benar. Mereka bilang ada bukti, Dina. Beberapa rekaman yang sengaja disebarkan ke media. Itu bisa menghancurkanmu. Dina menggigit bibirnya. "Aku tahu itu. Tapi aku juga tahu bahwa mereka yang menyebarkan kebohongan itu adalah orang-orang yang takut kehilangan kekuasaan. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak nama baikku." Andre diam sejenak, merasakan kepahitan dalam suara Dina. "Aku tahu kamu kuat, Dina. Tapi kamu harus hati-hati. Isu ini lebih besar dari yang kamu kira. Beberapa orang yang kamu percaya, mungkin mereka punya agenda tersembunyi." Dina menutup matanya sejenak, mengumpulkan kekuatan dalam dirinya. "Aku tidak akan terhanyut. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Ini hanya masalah waktu. Aku akan berbicara langsung pada rakyat." Pada hari itu juga, Dina memutuskan untuk mengadakan pidato resmi di gedung Pemprov. Ia mengumpulkan seluruh timnya, menyampaikan niatnya untuk mengungkapkan kebenaran. Mereka tidak bisa membiarkan isu ini berlarut-larut. Setelah beberapa jam menyiapkan pidato, Dina tahu ini adalah langkah terakhir yang harus diambil. Sebuah langkah besar untuk membuktikan bahwa dirinya tidak akan goyah oleh kebohongan. Hari yang dinantikan tiba. Gedung Pemprov dipenuhi oleh wartawan, kameramen, dan pejabat-pejabat penting. Semua menunggu dengan cemas, karena berita tentang tuduhan suap yang melibatkan Dina sudah menjadi perbincangan hangat di media. Dina tiba dengan wajah yang tegas, berjalan menuju podium dengan penuh keyakinan. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi tekadnya membuatnya tegak dan tidak goyah. Wartawan dari berbagai media sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Dina menatap mereka satu persatu sebelum membuka pidatonya. "Saudara-saudara sekalian," mulai Dina dengan suara lantang. "Hari ini saya berdiri di sini bukan hanya untuk menjelaskan diri saya, tetapi juga untuk membuktikan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam oleh kebohongan, seberapapun besar kekuatan di baliknya." Para wartawan menunduk, menuliskan setiap kata yang keluar dari mulut Dina. Beberapa dari mereka sudah siap dengan pertanyaan yang lebih mendalam. Dina melanjutkan pidatonya dengan tegas. "Saya didakwa tanpa bukti yang jelas. Tuduhan yang dilontarkan adalah rekayasa untuk menjatuhkan saya, untuk menggagalkan setiap langkah baik yang telah saya ambil untuk rakyat. Mereka mungkin bisa menebarkan fitnah, tapi saya akan menghadapi ini dengan kepala tegak." Salah satu wartawan mengangkat tangan dan bertanya dengan nada sinis. "Tapi Bu Dina, bagaimana Anda bisa menjelaskan rekaman yang beredar? Banyak yang mengatakan itu adalah bukti bahwa Anda menerima uang haram dari kontraktor proyek." Dina tidak tergesa-gesa menjawab. Ia tahu persis ini adalah jebakan yang dirancang untuk membuatnya tersudut. Rekaman itu adalah manipulasi. Itu adalah rekaman yang diselewengkan, dimodifikasi, dan dibuang ke media dengan tujuan menghancurkan saya. Kalau mereka punya bukti yang sah, mereka akan mengungkapkannya dengan cara yang benar. Saya meminta mereka untuk membuka rekaman lengkap, bukan potongan yang sudah diputar-balikan. Ketegangan mulai terasa di udara. Dina bisa merasakan mata-mata tajam wartawan yang terus menatapnya, seolah menunggu ia akan goyah. Tapi sebaliknya, ia semakin mantap. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti bom yang dijatuhkan, menentang kebohongan yang berusaha menghancurkannya. Dina melanjutkan, "Saya tahu mereka yang menyerang saya tidak peduli dengan kebenaran. Mereka hanya peduli dengan kekuasaan dan bagaimana mereka bisa mempertahankan kursi mereka. Tapi saya berjanji, saya tidak akan pernah diam. Saya akan melawan mereka dengan cara yang benar, dengan integritas." Wartawan lain mencoba menyela, bertanya dengan penuh ketidakpercayaan.
Jadi, Anda menyarankan agar kami tidak mempercayai bukti-bukti yang ada? Apa yang Anda lakukan untuk membuktikan bahwa Anda tidak terlibat? Dean menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam. Saya tidak meminta kalian untuk mempercayai saya tanpa bukti. Saya meminta kalian untuk melihat dan menilai dengan adil. Saya akan bekerja sama dengan pihak berwenang dengan aparat hukum yang ada untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Saya yakin kebenaran akan terungkap. Setelah pidato itu selesai, Dina merasakan beban yang lebih ringan, meskipun ia tahu bahwa pertarungan ini baru saja dimulai. Di luar gedung, para wartawan berlarian mencari berita lebih lanjut. Beberapa masih skeptis, sementara yang lainnya terlihat lebih hati-hati. Namun, Dina merasa bahwa ia telah memberikan pernyataan yang cukup kuat untuk menanggapi tuduhan yang terus mengancam karier dan reputasinya. Pada malam yang sama, Dina menerima pesan dari Andre yang memberinya kabar baik. Dina, rekaman itu akhirnya diperiksa oleh pihak independen. Itu memang benar-benar dipotong dan dimanipulasi. Mereka yang menyebarkan kebohongan itu akan menghadapi konsekuensinya. Dina tersenyum tipis, tapi hatinya masih diliputi kecemasan. Setelah pidato Dina yang menghebohkan itu, keadaannya memang terlihat sedikit mereda. Namun, sebuah peristiwa besar terjadi yang mengubah segalanya. Tiba-tiba, sebuah surat kabar ternama mengeluarkan berita baru yang jauh lebih besar, yang kali ini mengarah pada dugaan keterlibatan Dina dalam sebuah skandal yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Dugaan pembelian tanah negara secara ilegal, yang melibatkan seorang pengusaha besar yang dikenal dekat dengan banyak pejabat tinggi. Berita itu bukan hanya mengguncang dunia politik, tetapi juga mengguncang publik yang selama ini mendukung Dina. Ini bukan hanya sekadar tuduhan suap. Ini adalah skandal yang melibatkan uang negara, tanah yang dijual dengan harga sangat rendah, dan hubungan gelap antara Dina dan pengusaha tersebut, yang kabarnya sudah berlangsung bertahun-tahun. Dina tidak lagi menghadapi isu suap biasa. Kini ia terpojok dalam konspirasi besar yang bisa menghancurkan seluruh karier politiknya dalam sekejap. Ada foto-foto yang tersebar, rekaman percakapan yang katanya adalah bukti yang menghubungkannya langsung dengan pengusaha tersebut. Dina, kamu harus hati-hati. Andre memberi peringatan dengan suara gemetar saat menghubunginya melalui telepon. Ini bukan sekadar tuduhan biasa. Mereka mengungkapkan lebih dari itu. Foto-foto yang beredar membuat semuanya terlihat buruk. Kamu tahu kan siapa yang ada di belakangnya? Dina menggigit bibirnya, tak tahu harus bagaimana. Aku tidak tahu harus percaya siapa lagi. Mereka bilang aku terlibat, tapi aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Suara Dina penuh dengan kekecewaan dan ketegangan. Ini lebih besar dari yang kamu kira. Mereka mengaitkan kamu dengan pengusaha itu. Bahkan ada dokumen yang menunjukkan kamu terlibat dalam transaksi tanah. Mereka benar-benar ingin menghabiskanmu, Dina. Dina mengatur pikirannya yang kacau. Jika ini benar-benar dibiarkan berlarut-larut, maka seluruh apa yang ia bangun selama bertahun-tahun akan hancur begitu saja. Di ruang kerjanya, ia berdiri lama memandang jendela yang menghadap ke kota yang penuh dengan kegelisahan. Rasa frustrasi mulai menyerang. Semua kerja keras, semua kebenaran yang ia perjuangkan, seperti kini hanya menjadi angan-angan. Tapi Dina bukan orang yang mudah menyerah. Ia tahu ini adalah permainan kotor yang sudah dipersiapkan oleh lawan-lawan politiknya. Mereka ingin menghancurkan kepercayaannya, reputasinya, bahkan kepercayaan rakyat yang selama ini ia jaga. Dan dia tahu, ini adalah waktunya untuk melawan lebih keras lagi. Dina akhirnya memutuskan untuk menghadapi masalah ini dengan cara yang lebih besar. Aku akan buka semuanya. Aku akan ungkap kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bisa diam saja. Ini saatnya. Beberapa hari kemudian, Dina memanggil rapat darurat dengan tim hukum dan tim medianya. Ia tahu perang besar sudah dimulai dan hanya ada satu cara untuk bertahan, membongkar semua kebohongan ini di depan umum. Dina memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri, menghubungi pihak-pihak yang bisa membantunya, dan menyusun strategi. Pada hari yang sama, ia menghubungi seorang jurnalis investigasi yang dikenal tegas. Saya tahu Anda sudah mendengar tentang tuduhan terhadap saya. Tapi saya ingin Anda mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Saya akan bekerja sama dengan Anda untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akan menghancurkan mereka. Jurnalis itu yang sudah lama mengenal Dina menjawab dengan keyakinan. Dina, saya tahu Anda tidak bersalah. Ini semua adalah konspirasi. Saya akan membantu Anda mengungkap siapa sebenarnya yang di belakang semua ini.
Kita akan lihat siapa yang benar-benar bermain kotor. Malam itu, Dina duduk di meja kerjanya ditemani secangkir kopi pahit. Setiap helaan napasnya terasa semakin berat, semakin terperangkap dalam pusaran isu yang semakin besar. Di luar jendela, suara kendaraan yang berlalu lalang mengingatkannya bahwa dunia tidak berhenti berputar, meskipun hidupnya kini sedang terancam. Tidak lama kemudian, Andre mengirimkan pesan singkat yang membuatnya terkejut. Dina, kamu harus hati-hati. Ada informasi baru yang menunjukkan bahwa ada orang dalam timmu yang mungkin bekerja sama dengan pengusaha itu. Sepertinya ini bukan hanya tentang tanah. Ini lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Dina terdiam, mulutnya kering. Apa maksudmu? Ada seseorang yang selama ini mendekatimu. Mungkin bisa jadi salah satu pengkhianatmu. Mereka punya bukti yang lebih kuat dari yang kamu duga. Siapa tahu, mereka mencoba menjebakmu lebih jauh. Dina menggigit bibirnya. Jika ada orang dalam yang mengkhianatiku, aku akan menemukannya. Tidak ada yang akan lolos dari tanganku. Keesokan harinya, Dina memutuskan untuk bertindak cepat. Ia menemui pejabat yang selama ini dekat dengannya, mencari tahu lebih lanjut siapa yang mungkin terlibat dalam konspirasi ini. Dia menyadari bahwa untuk mengalahkan permainan politik yang kotor ini, dia harus melawan dengan lebih banyak kebenaran, lebih banyak bukti, dan lebih banyak keberanian daripada sebelumnya. Pada akhir minggu itu, Dina mendapat sebuah informasi yang sangat mengejutkan. Ternyata dokumen yang beredar bukan hanya dipalsukan, tetapi ada jejak rekam yang mengarah kepada seseorang di lingkaran terdekatnya. Orang ini ternyata bukan hanya seorang pengusaha besar, melainkan seorang tokoh politik yang sangat berpengaruh yang telah lama berusaha menjatuhkan Dina. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang kekuasaan, kata Dina dengan suara penuh tekad. Mereka tidak akan bisa menghancurkanku begitu saja. Aku akan berjuang hingga akhir. Dalam beberapa hari berikutnya, Dina berhasil mengumpulkan bukti yang sangat kuat, yang tidak hanya membuktikan bahwa ia tidak terlibat dalam transaksi ilegal itu, tetapi juga menunjukkan siapa yang sebenarnya ada di balik fitnah tersebut. Bukti-bukti ini akhirnya berhasil mengguncang dunia politik dan membuat musuh-musuh politiknya mundur dengan kepala tertunduk. Di depan publik, Dina memberi pidato kemenangan yang menggetarkan hati. Kebenaran telah terungkap. Mereka mencoba menghancurkan saya dengan kebohongan. Tetapi saya akan terus berjuang demi rakyat, demi integritas, dan demi keadilan. Rakyat bersorak, dan meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, Dina tahu satu hal, dia tidak akan pernah mundur.